ختم رحمه الله الترجمة بحديثين: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. والحديث الثاني عن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ل7 سنين واضربوه عليها ابن 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. هذا الحديث أيضا هو داخل في هذه الترجمة: تأديب الأولاد وتربيتهم على واجبات الدين وفرائض الإسلام. والصلاة هي أعظم فرائض الدين، وهي عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من العمل، ومن ضيع الصلاة فلا حظ له في الإسلام. ولهذا يجب على الآباء أن يعملوا جاهدين على تأديب أولادهم وتربيتهم على المحافظة على الصلاة، ويؤمرون بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات. إذا بلغ الابن 7 سنوات يؤمر بالصلاة أمرا، يقال صلي، كلما حضر وقت الصلاة أمر بها، ويكرر عليه الأمر في كل وقت. يؤمر بالصلاة وقت صلاة الفجر، ويؤمر بها وقت الظهر، ويؤمر بها وقت العصر، ويؤمر بها وقت المغرب، ويؤمر بها وقت العشاء. يقال له: يا فلان قم، الآن دخل وقت العصر، الآن دخل وقت الظهر. يؤمر بها. وإذا بلغ 10 سنوات فإنه يضرب على تركها، ولا يكون الضرب ضربا يترتب عليه الضرر بكسر عظم أو جرح أو نحو ذلك، وإنما يكون ضرب تأديب وليس ضرب إضرار وإهلاك. قال: واضربوهم عليها ل10. وهذا فيه أن استعمال وسيلة الضرب لا يمنع منها مطلقا في تأديب الأطفال، ولا أيضا يفتح فيها الباب مطلقا، وإنما يكون الأمر باعتدال في حدود الضرورة والحاجة، ولا يكون ذلك بشيء يترتب عليه الضرر. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan 2 hadis yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Muru auladakum bisolati wahum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat tatkala umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10. Dan pukullah mereka untuk melaksanakan salat tatkala umur mereka 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis ini hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis yang kedua dari Abi Thurayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Allimus sabiyya salata li 7 sinin." Ajarkanlah anak-anak untuk salat tatkala berumur 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha ibna 10 sinin. Dan pukullah anak tersebut untuk salat jika tidak salat tatkala dia berumur 10 tahun. Hadis ini juga hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi rahimahullah berkata hadisun hasan. Ya, hadis yang hasan. Dalam lafal Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda: "Murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin." Perintahkanlah anak-anak untuk salat jika telah mencapai usia 7 tahun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga masuk dalam bab yang sedang kita bicarakan, yaitu wajibnya untuk mendidik anak-anak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentarbiyah mereka serta menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat merupakan a'zamu fara'ididdin, yaitu kewajiban yang paling a'zam yang ada, yang paling agung dalam agama ini. Ya, bahwasanya salat merupakan tiang agama, dan bahwasanya salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, maka tidak ada bagian bagi dia dari Islam ini.
Oleh karenanya, wajib bagi seorang ayah untuk bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengajarkan anak-anak untuk rajin melaksanakan ibadah sholat. Ya, memerintahkan anak-anak untuk sholat. Jika anak-anak sudah berumur 7 tahun, maka hendaknya sang ayah memerintahkan mereka untuk sholat. Dan mengulangi-ulangi perintah tersebut. Ya, setiap tiba waktu sholat, dia perintahkan. Jika sudah tiba waktu subuh, maka dia perintahkan sang anak untuk sholat. Jika sudah tiba waktu zuhur, dia perintahkan kembali sang anak untuk sholat. Dia harus bersabar untuk memerintahkan anak-anak. Jika telah tiba waktu asar, dia perintahkan kembali sang anak untuk sholat. Jika telah tiba waktu maghrib, dia perintahkan lagi sang anak untuk sholat. Jika telah tiba waktu isya, dia perintahkan lagi sang anak untuk sholat. Dia bersabar dalam memerintahkan anaknya untuk sholat. Hendaknya dia berkata, ya fulan, wahai anakku, bangunlah. Sekarang sudah masuk waktu asar. Bangun, jangan tidur terus. Sudah tiba waktu sholat asar. Wahai anakku, bangunlah. Sekarang sudah waktu tiba sholat subuh. Jangan tidur terus. Laksanakan sholat. Demikianlah dia berusaha untuk terus bersabar dalam memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan jika sang anak sudah berusia 10 tahun, maka jika sang anak tidak melaksanakan sholat, maka hendaknya dipukul. Hendaknya dipukul. Namun ingat, tentunya pukulan tersebut bukanlah pukulan yang mengakibatkan kemudaratan. Seperti patahnya tulang atau kemudian mengakibatkan akibat yang fatal. Akan tapi pukulan tersebut adalah darbu ta'dib, yaitu pukulan yang mendidik, bukan darbul idrar atau ihlak, bukan pemukulan yang bisa mendatangkan kemudaratan atau mendatangkan kebinasaan. Oleh karenanya hadis ini merupakan dalil bahwasanya boleh menggunakan wasilah memukul. Ya, cara memukul ini boleh digunakan dalam mendidik anak-anak. Akan tapi sebagaimana kita ketahui, pemukulan tersebut adalah pemukulan yang mendidik. Oleh karenanya tidak boleh kita melarang pemukulan secara mutlak, dan tidak boleh kita juga memberi kelapangan dan keluasan dalam memukul secara mutlak. Tapi memukul dengan sikap tengah, memukul dalam rangka mendidik, bukan memukul dalam rangka untuk membinasakan atau memberi kemudaratan.